Oke guys, jadi hari ini aku akan bagikan tips and trick yang singkat gimana cara menilai mobil sebelum membeli mobil bekas. Lebih spesifiknya. Jadi biasanya kalau kita nilai bagian eksterior, oke kita contohkan ya, kita contohkan ke mobil ini guys. Nah ini kita contohkan ya, contohnya ini hanya contoh guys ya. Jadi contohnya kalau mobil itu mobil bekas, kita awalnya menilai itu dari bagian depan. Kita lihat dari sisi dalam rangka mesinnya guys. Oke, buka dulu. Kita lihat dari bagian dalam kap mesinnya guys. Yang kita nilai itu apa? Nah yang kita nilai itu di bagian dodolnya guys. Dodol sealer kap mesin namanya, lebih tepatnya sealer kap mesin. Jadi ini sealernya ini untuk menutupi sambungan plat dari luar ke dalam. Nah jadi cara menilai ini sealernya ori atau enggak, biasanya tekstur sealernya itu dia agak keras, tapi dia bisa ditekan gitu. Kalau ditekan dia ada jejaknya gitu ya, kita lihat lebih dekat. Nah kalau ditekan dia ada jejaknya walaupun dia keras gitu. Jadi langkah pertama pengecekannya dimulai dari sealer, kemudian yang kedua dilihat dari panel dalamannya. Nah kalau ini yang biasa kita sebutkan di bahasa bengkel itu namanya panel kacamata. Jadi untuk mengecek indikasi mobilnya ini udah bekas tabrak atau belum, cara mengeceknya ya kita nilai di bagian panel kacamata ini ada bekas ketokan atau ada bekas cat enggak guys. Nah kalau dia seandainya udah bekas cat, tentunya dia lebih baru atau warnanya belang. Tapi kalau seandainya kita sudah mengetahui dia panelnya ini udah bekas cat, kita harus mencari tahu lagi ini kenapa dicat gitu. Nah mungkin itu nggak bisa kita dapat penilaian pastinya, tapi kita bisa mendapatkan gambarannya guys. Jadi kalau dia cat itu dia dikarenakan apa, bisa kita lihat apakah mobil ini kan dicat ini karena benturan ataukah hanya kena contohnya air aki gitu kan, jadi karat sehingga jadi dicat kembali. Nah kalau dia bekas kena tabrak, tentunya ini ada bekas ketokan guys, ada nampak dia baling-balingnya di sini. Kalau dia sudah bekas ketokan atau bekas repair. Nah kalau bisa kita lihat kan ini kan rapi dia ya, bibir dari plat panel kacamatanya dia rapi guys, jadi ini belum pernah kena. Nah, dan ini masih ori, bisa dilihat dari warnanya aja dia masih warna bawaan asli guys. Jadi itu beberapa penilaian ya. Tadi yang pertama bagian sealer, yang kedua kita lihat panel kacamata ya, dalaman panelnya juga termasuk panel apron. Ini namanya kalau kita di bahasa bengkel namanya apron nih guys. Jadi bisa kita lihat nih ada bekas ketokan enggak, ada bekas cat enggak gitu. Kalau ini bisa kita lihat masih rapi guys ya. Nah ini masih original. Kiri kanan harus dinilai guys. Nah oke, jadi kiri kanan tuh harus dinilai. Kita lihat ada bekas ketokan enggak gitu ya. Oke, dari sana bisa dilihat. Jadi aku coba jelaskan dengan bahasa sesimpel mungkin guys ya. Jadi tadi ya dari apron udah selesai ya, kita lihat tadi indikasi udah kena cat atau ada ketokan enggak gitu ya, ada bekas sambungan las yang tidak wajar enggak. Nah biasanya sambungan las yang wajar itu atau bisa dilihat dari sealer dulu ya. Dia bagian dalam itu ada sealer namanya. Nah bisa dilihat kalau ini sealer asli, teksturnya itu seperti yang teksturnya seperti yang aku bilang tadi guys, dia teksturnya keras tapi dia bisa ditekan dan berjejak dia. Nah ini tandanya masih asli dan rapi guys. Kalau dia masih asli rapi dia. Oke, kemudian kalau bagian dari sambungan las bisa dilihat ini guys, pengepresan platnya itu dia ada titik-titik ini. Nampak nggak ya? Nampak ya? Oke. Nah ini tanda dia masih asli. Kalau dia udah dibuat dia nggak serapi ini guys. Ini merupakan penilaian dari perspektif bengkel ya. Jadi kalau dari depan utamanya kita lihat dari dalamnya. Oke, dari dalam udah selesai. Tadi kan kita nilai dari bagian dalaman panelnya guys ya, dari dalam kap mesin dan dalaman panelnya ada panel kacamata, apron kiri kanan guys. Nah kalau dari bagian luarnya bisa kita nilai dari keoriginalan catnya guys. Nah biasanya kalau untuk orang awam bisa memakai alat pengukur cat guys, ketebalan cat. Nah dari sana bisa menunjukkan itu cat masih original atau enggak. Tapi ya pada umumnya kalau namanya mobil bekas, bodinya itu udah bekas cat ya, itu masih sewajarnya lah ya. Tapi terkecuali kalau mobilnya bekas tabrak.
Kalau bekas tabrak itu udah nggak wajar guys, dan itu harus hati-hati ya. Tapi kalau hanya dia bekas cat, contohnya dia gores yang dalam ya, customer sebelumnya dia memang bangsanya risi mau yang perfect, jadi dia dicat lagi, contohnya kayak mesin ada baret nih, jadi ya karena baret dalam ini yang nggak bisa hilang, untuk memuluskannya dia harus cat satu panel. Nah jadi dia cat satu panel, contoh ya, nah, bisa jadi juga ada kemungkinan diakibatkan karena kerusakan yang kecil guys. Nah, kalau kita dari perspektif bengkel, cara menilai catnya itu ya memang harus jam terbangnya agak tinggi guys, karena kita tanpa alat bisa melihat catnya ini masih original atau enggak. Yang mulai dari pertama, cara menilainya dari tekstur kulit jeruk, itu bisa kita nilai dari catnya itu original atau enggak. Kemudian yang kedua, pori-pori guys, pori-pori kulit jeruknya, ada bolong-bolong enggak, ada kotoran cat enggak. Tapi kalau yang ori bukan gak ada kotoran cat, ada juga, tapi dia sangat sedikit guys. Nah kalau yang udah pernah cat, untuk kategori kotoran cat itu biasanya guys agak banyak, dan memang dari kulit jeruknya memang nampak sih. Kemudian ketiga juga bisa dinilai dari kejernihan warnanya, kemudian dari sisi warnanya juga belang atau enggak. Nah itulah banyak sih kalau dari penilaian perspektif bengkel itu, cara melihat cat original atau enggak, banyak faktor yang bisa nilai guys. Ya tadi contohnya dari tekstur kulit jeruk, ada bolong-bolong enggak, ada kotoran cat enggak, kemudian hisap enggak, dari sisi warna belang enggak gitu ya, seperti itulah kurang lebih. Oke, kemudian dari depan kita bisa nilai juga dari bagian pintu-pintunya guys, untuk mengecek ada indikasi tabrak enggak dari samping gitu kan. Nah cara mengeceknya juga sama guys, dari kita buka pintu dari dalamannya, dodolnya ini masih ori enggak semua. Kalau ini masih ori dan rapi guys, ini masih original semua. Nah itu dia guys, jadi itu dari dalaman sealernya bisa kita nilai. Kemudian dari dalaman pintu kita lihat ada yang bekas kena enggak, dengan cara ada dumpulan yang kurang rapi atau ada bekas ketokan. Kemudian bisa kita lihat juga dari bibir pintunya ini ya, masih rapi atau dia udah gerutu-gerutu. Nah itu bisa mengindikasikan ya. Jadi kalau untuk pengecekan bodi ya nggak seribet itulah guys. Jadi cara ceknya dari mulai depan ya, bagian dalamnya lihat aja guys, ada bekas cat atau bekas kena ketok enggak gitu kan. Nah dari sana udah bisa jadi bahan untuk pertimbangan dan penilaian kita menentukan mobil ini udah bekas kena atau enggak guys. Ya semuanya ini seperti keliling ya, pengecekan dalam juga nih guys. Jadi sama semuanya, sistemnya, caranya juga sama. Nah itu tadi faktor pertama ya, untuk mengindikasi bahwasanya mobil ini udah pernah kena tabrak atau enggak, pernah kecelakaan atau enggak guys. Jadi yang kedua itu dari faktor mobilnya bekas banjir atau enggak guys. Nah biasanya kalau mobil bekas kebanjiran bisa dicek dari kelistrikan dan elektrikalnya, dia masih normal enggak. Nah bisa dilihat dari indikatornya ada yang hidup enggak. Ini coba aku start, enggak, masih on. Oke, nah setelah start gini, nah di indikator speedometernya kita harus melihat ada yang hidup enggak, dari mulai airbag atau ABS, engine gitu kan, kita harus lihat satu persatu. Nah kalau ada hidup itu kita harus segera melakukan pengecekan dulu ke bengkel. Nah itu bisa dicari di bengkel asing ketok guys, untuk pengecekan elektrik gitu guys. Kita ada ECU. Jadi sesimpel itulah guys ya, itu pedoman utamanya guys. Jadi kita bisa nilai juga dari AC-nya kita hidupkan, elektrikalnya kita tes satu persatu berfungsi atau enggak, normal atau enggak gitu. Nah biasanya kalau yang mobil-mobil kena banjir itu bau pengap, tapi kalau dia udah pemakaian lama sih udah nggak ada baunya juga ya, paling pengecekan itu aja, elektrikal, listrikan aja. Kalau memang dia masih berfungsi normal semua ya mudah-mudahan aman guys. Dan juga di bagian mesin ya, mesin itu ya kalau untuk gini, kalau bagian mesin, nah kalau pengecekan bagian mesin itu pedoman awalnya ya untuk orang awam. Jadi kita hidupkan mesin, kita buka ruang mesin dan kita lihat ada suara yang mencurigakan enggak guys, yang enggak normal, enggak seperti biasanya. Kalau ini bisa kita dengar suara mesinnya sangat halus guys. Nah itulah langkah awalnya dulu guys, untuk menilai sebelum membeli mobil bekas. Tapi kalau mau lebih spesifiknya ya memang harus pengecekannya lebih detail guys. Jadi ginilah cara menilai mesin, langkah awalnya guys.
ya. Kalau lebih spesifiknya ya memang masih sangat banyak guys yang dinilai ya, mulai dari kalau memang nilai spesifik apa, kalau memang inspeksi secara spesifiknya itu biasanya inspektor kan banyak alat-alatnya guys. Ini mulai dari pengecekan baterai, pengecekan ECU ya, kemudian alat pengetesan bodi ya, untuk melihat catnya itu masih original atau enggak gitu. Kemudian ada lagi alat pengukur suhu, dan juga ada beberapa alat lainnya lagi. Memang mereka ya terperinci guys. Tapi kalau seandainya teman-teman semua nggak pakai jasa inspektor, ya bisa lakukan step by step ini guys. Oke, bagi teman-teman semua, jika topik ini menarik ya, bisa berikan komentar atau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan seputar perspektif dari bengkel ya, boleh di komen ya. Oke, nah nanti kita usahakan untuk bahas komentarnya, kita lihat komentar mana yang paling menarik, nanti kita buat video selanjutnya guys. Oke, sampai jumpa.